seperti yang kita ketahui, latar belakang pendidikan ini adalah pendidikan adalah suatu proses untuk meningkatkan dan mengubah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku individu atau kelompok melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan, serta berupaya menjadikan kehidupan manusia cerdas untuk menciptakan proses belajar dan suasana yang aktif serta berpotensi. Maka pendidikan harus secara intelektual dapat mengembangkan minat belajar dan kemampuan diri dalam bidang disiplin, tingkah laku yang baik, beretika, dan berpengetahuan yang nantinya akan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pendidikan akan terlaksana dengan baik jika pendidik menggunakan bahasa yang baik untuk menunjang pemikiran peserta didik. Maka dari itu, siswa perlu mengetahui bahasa itu sendiri. Bahasa itu sendiri merupakan alat komunikasi atau bunyi yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan pita suara atau bahasa tulisan yang terstruktur dan membentuk kelas kata yang lebih besar antara lain morfem, kata, dan kalimat. Kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu keterampilan penting dalam proses pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu menguasai dan mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan efektif. Bahasa juga merupakan aspek kebudayaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Setiap orang tentunya membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi dan pengenalan jati diri. Seorang yang pandai berbicara tentunya tertanam dalam dirinya rasa percaya diri, tulus, kepedulian tinggi, apa adanya, dan harus menghindari rasa malu, gugup saat berbicara. Demikian berbicara itu sendiri merupakan alat untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, gagasan pada orang lain sebagai pendengar. Berbicara itu sendiri memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat agar informasi tersebut dapat disampaikan pada pendengar atau penyimak. Oleh karena itu, jika ingin mencapai tujuannya, maka seorang pendengar atau penyimak yang baik harus lebih jeli untuk mendengar pembicaraan yang ada agar bisa menangkap informasi yang sedang dibicarakan. Dengan adanya keterampilan berbicara, maka metode yang akan menunjang proses pembelajaran adalah dengan penerapan metode jigsaw. Metode pembelajaran jigsaw ialah salah satu metode yang mengharuskan siswa terlibat aktif. Metode jigsaw juga merupakan pembelajaran berkelompok dengan cara belajar dan berdiskusi bersama dan bertanggung jawab penuh atas pembahasan atau permasalahan yang ditemukan yang nantinya akan bergabung dengan kelompok lain guna untuk mendapat pengetahuan yang sempurna. Dari latar belakang yang ada, rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimana penerapan model pembelajaran tipe jigsaw untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 10 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Adonaratan. Tujuan masalahnya untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan berbicara dengan menggunakan metode jigsaw pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di sekolah SMA Negeri 1 Adonaratan. Yang berikut kajian pustaka. Kajian pustaka ini pertama kita lihat penelitian relevan. Fastri 2018 dalam penelitiannya yang berjudul meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan pilihan kata atau diksi dalam berinteraksi dengan metode simulasi pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, menunjukkan bahwa metode simulasi dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Sebelum menggunakan metode simulasi, keterampilan berbicara siswa tercatat dengan ketuntasan klasikal sebesar 64%. Pada siklus pertama, keterampilan berbicara siswa meningkat dengan ketuntasan klasikal sebesar 81%. Pada siklus kedua mencapai 92%. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Perbedaannya adalah
Pasalnya menggunakan metode simulasi dengan fokus pada pilihan kata, sementara peneliti menggunakan model pembelajaran tipe Jigsaw. Yang berikut kita lihat kajian teoritis. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan yang memberikan panduan bagi langkah-langkah kegiatan belajar mengajar. Dalam penerapan model pembelajaran mencakup berbagai pendekatan, strategi, model, teknik yang digunakan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan belajar dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Model ini menjadi pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan tepat. Model pembelajaran juga membantu membuat kegiatan pembelajaran menjadi terarah hingga evaluasi akhir, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dapat diukur. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang model pembelajaran sangat penting bagi guru agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, model pembelajaran tipe Jigsaw. Model pembelajaran tipe Jigsaw adalah metode kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 orang dengan latar belakang yang berbeda. Dalam kelompok ini, siswa bekerja sama dengan ketergantungan positif dan memiliki tanggung jawab individual. Model Jigsaw memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, mengolah informasi, dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk keberhasilan kelompoknya dan memahami materi yang dipelajari untuk kemudian disampaikan kepada kelompok. Berikut adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran komparatif Jigsaw. Yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Kedua, setiap anggota kelompok diberikan bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, anggota dari berbagai kelompok yang mempelajari sub-sub yang sama bertemu dengan kelompok baru yang disebut kelompok ahli untuk mendiskusikan sub-sub tersebut. Yang keempat, setelah diskusi, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan mengerjakan sub-sub yang mereka kuasai kepada kelompok-kelompok lainnya yang mendengarkan dengan cermat. Yang kelima, setiap kelompok ahli mempresentasikan hasil diskusi mereka. Karena guru memberikan evaluasi dan petunjuk penutup. Yang berikut kita lihat keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang penting untuk dilatih kepada siswa. Keterampilan ini sering digunakan dalam proses pembelajaran bahasa maupun kehidupan sehari-hari. Seharusnya dikuasai dengan baik oleh setiap siswa. Keterampilan berbicara melibatkan kemampuan untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan ide, pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami. Aktivitas interaksi dalam komunikasi dengan orang-orang di sekitar dapat membentuk anak mengasah keterampilan berbicara. Dari definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara tidak hanya sekedar kemampuan menghasilkan bunyi, tetapi juga mencakup produksi bunyi yang bermakna, pemilihan bentuk yang benar, penggunaan tata bahasa yang tepat, pengucapan mirip dengan penutur asli, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Berbicara merupakan alat untuk berkomunikasi, gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Kegiatan berbicara melibatkan beberapa kelompok yang harus dikuasai, yaitu pertama, kemampuan menyusun dan mengkomunikasikan ide atau gagasan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Yang kedua, kemampuan menguasai materi perbicaraan dan memahami audiens. Yang ketiga, kemampuan bersikap tenang saat menyampaikan ide. Yang keempat, sikap waspada dan penuh semangat saat berbicara. Yang berikut tujuan berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar komunikasi berjalan efektif. Pembicara harus memahami makna dari apa yang ingin disampaikan. Berbicara dapat berfungsi sebagai alat sosial maupun
alat bisnis untuk profesional. Secara umum berbicara memiliki 3 tujuan utama, yaitu memberikan informasi atau melaporkan, yang kedua menghibur, dan yang ketiga membujuk atau meyakinkan. Yang keempat, jenis-jenis berbicara. Pertama, adalah situasi, dan yang ketiga berdasarkan jumlah pendengar. Baik, sekarang kita lihat metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Suyanto, penelitian tindakan kelas adalah studi sistematis yang dilakukan oleh guru untuk menjelaskan bahwa untuk memperbaiki praktik pendidikan melalui tindakan praktis dan refleksi atau tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran berbicara pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Adonan Tengah, yaitu nilai keterampilan berbicara yang masih rendah dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di ruangan kelas 10 SMA Negeri 1 Adonan Tengah, Kecamatan Adonan Tengah, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilaksanakan di dalam kelas pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Adonan Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 yang akan dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Adonan Tengah. Jumlah siswanya sebanyak 30 orang, terdiri dari 11 perempuan dan 19 laki-laki. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Adonan Tengah. Yang berikut teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu tes untuk kerja, observasi, dan dokumentasi. Yang berikut teknik analisis data dilihat dari aktivitas guru dan siswa dan keterampilan berbicara. Sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada dosen pembimbing untuk memberikan instruksi.